Sekarang Pak Hasyim Muzadi sebagai gongnya, ditunggu fatwanya Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal ba'dil innal ba'dila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, Pak Karni, saya tidak kenal taat pribadi. Sekalipun saya orang Jawa Timur. Tapi saya tahu di Probolinggo itu sering ada begitu. Ganti-ganti orang. Ini apa karena tanahnya yang sangar apa bagaimana? Nah, saya hanya mendengar dari uraian para bapak-bapak dan juga dari berita Jawa Timur yang sebagian besar saya percaya karena beliau-beliau bukan orang yang suka bohong. Kalau seperti yang diceritakan tadi, saya setuju kepada kesimpulan bahwa fenomena ini adalah fenomena penipuan. Fenomena kekejaman dan kezaliman. Saya tidak berani mengatakan ini dibungkus agama karena bungkusnya memang tidak ada. Tapi diaromakan agama ya. Nah, saya juga setuju dari Pak Akbar Faisal tadi. Bu Marwah ini kembali sajalah kepada kita-kita ini. Saya kenal sama beliau itu di London, jauh dari sini. Pada waktu itu kopernya hilang, jadi bajunya habis dan menggunakan baju istri saya. Untungnya saya tidak keliru karena mana. Nah, karena kecerdasan itu belum segalanya. Kepandaian, kecerdasan itu masih tergantung pada kejiwaan. Ketika kejiwaan itu goncang, maka kecerdasan pun juga goncang. Sehari-hari kita yang doktor, yang profesor, yang pinter-pinter itu, kalau pulang itu dimarahi istrinya, bisa goblok mendadak dia itu. Nah mungkin ini pengalaman semua kan. Artinya apa? Intelektualisme bisa goncang karena instabilitas rohani. Nah, pada instabilitas rohani inilah seluruh penyakit-penyakit rohani, baik yang dari dalam maupun dari luar, masuk di situ. Mengapa saya mengambil kesimpulan ini? Karena setelah saya runut di dalam agama, saya hanya tahu dari agama dan negara. Ini ukuran saya untuk melihat sesuatu. Untuk yang lain saya tidak ahli sehingga saya tidak menggunakan pendapat atau pendekatan itu. Saya runut di agama, ini tidak ketemu pembenaran terhadap fenomena ini. Di agama itu ada perdukunan yang di dalam agama disebut kahana. Tapi jenisnya banyak perdukunan itu. Pertama, dukun fisik yang bermanfaat. Misalnya dukun bayi, nah, itu kan bagus itu. Dukun tergilir. Dukun bayi, dukun pijet. Dan di antara mereka juga ada yang diberikan kelebihan oleh Allah. Misalnya ada tulang yang patah. Itu disentuh saja, kadang juga sudah bisa baik. Tapi ini jelas halal karena tujuannya dan peruntukannya. Tapi kalau perdukunan itu sudah masuk ramalan, ini bermasalah.
meramal nasib orang dan sebagainya. Astronomi bagus, tapi astrologi itu tidak bagus. Allah menciptakan takdir itu disimpan dan tidak boleh dikemukakan oleh orang yang oleh Allah diberi kemampuan untuk melihat takdir itu. Memang ada beberapa orang yang diizinkan Allah untuk melihat ke depan. Tetapi sekalipun dia tahu, dia tidak boleh memberitahukan kepada masyarakat awam secara vulgar. Karena dia tidak akan kuat menerima itu. Misalnya saya menyampaikan kepada Pak Azumardi bahwa Anda akan meninggal 3 bulan lagi. Ini kan tidak bisa, kan lebih baik insya Allah panjang umur, kan gitu. Nah, kenapa? Dia harus mencari formulasi. Yang formulasi ini bisa dimengerti oleh orang awam dan kuat orang awam menerimanya. Seperti pengalaman saya pribadi. Ayah saya sakit keras, saya datang ke kakek saya. Yang dikenal kakek saya itu mengertilah begitu. Saya bilang, Mbah, ini ayah sakit, mohon didoakan dan mohon dikirim obat. Jawabnya gimana? Sudah enggak usah, kamu pulang saja. Enggak, kalau akan mati tahun ini, enggak bakalan. Gembira saya pulang, Pak. Karena enggak tahun ini. Nah, saya tidak sadar bahwa ini sudah di penghujung tahun. Akhirnya 5 hari kemudian Muharram, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi menyampaikannya kan baik. Dan itu larangan kepada siapa ahli hakikat untuk menyampaikan hakikat tanpa bungkus. Itu tidak boleh. Nah, kemudian ada memang perhitungan, bukan ramalan. Kalau kamu begini akan terima Allah begini. Kalau kamu begini Tuhan akan memberi begini. Itu memang ada patokannya di dalam agama. Ini bukan ramalan. Misalnya yang sing becik ketitik Allah ketoro. Kita bisa mengatakan kamu berbuat sekarang nanti panen loh. Yang akan datang. Ini bukan ramalan. Memang ketentuan yang maha kuasa begitu. Tapi kalau kemudian membongkar takdir, ini tidak boleh. Menjadi ahli nujum juga tidak boleh. Kadzabal munajjimuna walau sadaqu. Orang ahli nujum itu bohong sekalipun dia benar. Jadi kalau benar pun juga ketepatan. Nah, ini jenis perdukunan pertama. Jenis perdukunan kedua adalah yang menggunakan berkolaborasi dengan makhluk halus, makhluk gaib yang masih bisa dihubungi untuk menyampaikan hasrat dan tujuan-tujuannya. Dan makhluk itu hanya 2, setan atau jin. Malaikat tidak mungkin karena malaikat bukan sewaan. Dia hanya bekerja dengan garis Allah. Tapi yang 2 ini bisa dipakai untuk teman. Dikirim ke sana melihat yang di sana apa. Dikirim ke bank sana ambil beberapa uang ke sini. Tapi setan ini juga tidak bisa menjelma uang untuk selamanya. Tapi dia menggeser uang itu bisa. Tapi jahatnya setan itu kalau sudah dipakai orang maka dia akan meminta upah yang sangat tinggi. Baik dia berupa harta, kehidupan, atau mungkin binatang, yang banyak adalah nyawa orang. Sehingga banyak tumbal-tumbal yang harus dikorbankan untuk itu. Nah, kalau jin itu kadang bisa baik, bisa buruk. Kenapa? Karena ada yang muslim juga, Pak Karni. Nah, tapi semuslim-muslimnya dia juga tetap minta upah. Nah, upahnya adalah dia harus dirawat kemauannya. Kalau tidak, dia akan mengganggu keluarga itu. Jadi tidak ada gunanya kiai punya santri jin. Kalau dia
kiai ini memang kedatangan sendiri monggo, tapi kalau dia manajemen perjinan itu tidak bisa. Tapi yang paling bahaya adalah setan yang meminta tumbal atas perintah-perintah manusia. Jadi kematian itu kadang-kadang pembunuhan, kadang-kadang ketumbalan daripada yang diminta oleh setan-setan itu. Nah, ini antara beda dan tidak bedanya, antara perbedaan dengan kesamaan jin dengan setan itu. Nah, sekarang kalau kita geser menjadi karomah, ini sangat jauh, Pak. Ini hitam putih yang disebut black magic dan white magic. Karomah selalu berjalan dimulai dari kesalehan, kecuali Allah menghendaki lain. Ada orang perampok misalnya, kemudian karena dia mendapat hidayah, dia menjadi waliullah. Seperti Sunan Kalijogo. Tapi setelah jadi waliullah, dia tidak menggandakan uang, Pak. Nah, ini pada proses karomah ini, ada yang langsung memang oleh Allah ditunjuk, tapi ada juga yang harus merangkak dari bawah. Nah, orang-orang pertama kali dia soleh, naik lagi dia punya basiroh, artinya hatinya itu terasa, oh ini baik, ini tidak. Nah, ini sangat diperlukan oleh seorang pemimpin di dalam mengangkat siapa pembantunya. Tidak cukup dengan rasionalitas, tapi harus dengan rasa juga. Supaya dia tidak keliru terus, dia menunjuk pemimpin itu. Naik lagi namanya fadilah. Fadilah artinya kelebihan yang diberikan Allah. Naik lagi ma'unah. Ma'unah ini adalah pelipat gandaan kekuatan orang jauh dari kekuatan yang sesungguhnya. Seseorang sebetulnya tidak kuat untuk menjadi presiden. Tapi karena diberi ma'unah maka dia kuat. Tapi ketika itu diambil ya kelihatan bodohnya aslinya. Nah, sehingga dengan demikian naik lagi baru karomah. Nah, karomah ini diberi oleh Allah kemampuan untuk melihat serba dimensi. Yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Jadi kalau ketemu orang, itu dengan gamblang dia bisa membaca. Kenapa? Sekat-sekat daripada dia dengan alam gaib dan kodrat Allah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya itu terang, tetapi seterang-terangnya dia tidak boleh membuka ini kepada manusia biasa. Nah, di sini beratnya, orang tahu tapi tidak boleh menyampaikan ketahuannya. Dia harus mencari formula-formula yang orang awam juga menerima, bisa kuat menerima, tetapi sambil berjalan dia dibimbing menuju ke jalan yang benar. Nah, kalau kriteria ini yang kita pakai, tidak ketemu fenomena itu, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Saya tidak menuduh ini menggunakan perewangan atau apa, tetapi konsep agama seperti itu, nah kita mikir sendiri, kira-kira fenomena ini masuk sebelah mana? Nah, sekarang kita masuk rasio biasa saja. Tadi yang sudah disampaikan Pak Mahfud, rasio biasa saja. Kalau memang seseorang bisa mengadakan uang, atau katakanlah menggandakan uang, kenapa mesti uangnya orang lain yang diminta? Lah uangnya sendiri digandakan, misalnya sekarang 10.000 digandakan jadi 10 juta, besok pagi digandakan lagi menjadi 10 miliar, digandakan lagi 10 triliun, kan sudah selesai. Apa? Ada apa dia mesti harus cari di Makassar, harus masih di sana dan sebagainya. Apalagi ada maharnya. Nah, cuma kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Azumardi, sudah tahu begitu, pengikutnya kok banyak. Kesimpulannya,
masyarakat kita sedang sakit. Benar. Yang masyarakat bawah miskin, dia pengen uang. Yang masyarakat tengah, dia mulai kesulitan ekonomi. Yang masyarakat atas sudah sangat serakah, sehingga seberapapun duit itu dia tidak pernah akan cukup. Maka dalam kondisi seperti itu, rasionalitas dan khusus di bidang ekonomi ini akan tumbuh secara menjamur. Insya Allah ini kalau tidak ada penanganan akan terjadi seperti ini terus. Di mana-mana tempat, tapi ujung-ujungnya tetap ekonomi, Pak. Jadi agama dan sebagainya itu hanya sebagai landasan, tapi ujung-ujungnya adalah uang itu tadi. Maka yang penting sekarang, mumpung di sini ada ketua MUI Jawa Timur, apalagi ketua MUI Probolinggo, yang banyak begini nih Jawa Timur, Pak. Kata Pak Zumardi karena banyak NU-nya. Saya juga ngenes. Sebetulnya NU ini kena apa? Yang menipu juga NU, yang ditipu alhamdulillah juga NU. Nah, ini harus diterangkan kepada umat bahwa jangan mendekati begini-begini. Hal-hal yang seperti ini. Tapi umat itu tidak selalu mengerti membedakan mana penipuan, mana gendam, dan mana karomah. Nah, tetapi untuk memudahkan mereka, kita beri saran saja. Kalau ada seorang mengaku bisa begini begitu, tetapi kelakuan tidak baik dan ibadahnya tidak jelas, jangan didekati dulu. Kedua, dicoba. Orang ini kalau saya minta sesuatu yang jahat, dia mau nuruti enggak? Misalnya Pak Dukun, tolong toko yang sebelah saya dimatikan aja, supaya saya bisa. Begitu dia mau, jangan didekati. Inilah bedanya Al-Kahanah, An-Nujum, dan Al-Karamah. Nah, sehingga harus ada kehati-hatian. Jangan mendekati orang-orang yang sebenarnya dia seperti aulia Allah, tetapi ibadah dan akhlaknya tidak sesuai dengan kriteria yang ada itu semua. Semoga rangkuman saya ini ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, boleh tanya, apakah orang yang memanage setan ataupun jin tadi termasuk golongan yang musyrik? Bukan hanya musyrik, ya kafir, ya musyrik, ya sesat, semua numpuk di situ. Karena kita sudah diberitahu, setan itu musuhmu. Jangan sekali-kali kamu perlakukan sebagai teman. Dia harus diperlakukan sebagai musuh. Maka ketika kita memperlakukan sebagai teman, kita sudah hancur dunia kita dan akhirat kita. Bayangkan Pak, kalau mereka minta setiap tahun harus ditumbali dengan nyawa. Kadang-kadang dia dimatikan sebelum mati yang sesungguhnya. Kemudian diseksa oleh setannya itu. Betapa korban-korban yang jatuh dan dosa kita. Sementara yang kita cari hanya uang. Kalau mereka mencuri seperti tuyul, seperti itu bisa gampang Pak. Tapi baliknya ini yang berbahaya. Dia akan meminta imbalan yang jauh lebih dahsyat daripada jumlah yang kita terima. Dan itu bisa. Ada tempat-tempat kita, grup-grup, ya mungkin ada WA dari setan-setan itu yang bisa dihubungi. Dan juga jin. Kalau jin itu masih ada lumayannya lah. Cuman ya tetap tidak usah. Kenapa? Karena dia tetap juga minta imbalan. Kalau
imbalan tidak cukup bisa mengganggu keluarga dan anak turun kita. Mudah-mudahan kita tidak berkolaborasi dengan setan, karena kita bisa setanen, tetapi setan tidak bisa kemenungsan. Bung Karni, saya ingin memohon, saya kira kita tidak punya hak mengatakan ini setan, ini wali Allah. Tidak ada yang lebih berhak. Saya katakan Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Mari kita berproses. Mari. Kita punya pengalaman masing-masing, Ya, tadi punya Ibu dampak. Ya, saya sebentar. hormati. Saya kira bukan hak kita hanya karena kita majelis ulama. Saya bisa balik. Lalu kemana selama ini ulama tidak mendidik orang sehingga salah? Saya kira ini belum selesai nih, belum selesai perdebatannya. Tapi saya hormat. Tapi hak kita manusia, saya kira bukan untuk mengkafirkan, memusyrikan. Ini panjang. Mari kita belajar proses. Baik. Begini, Terima kasih banyak. saya kan tidak menuduh siapapun. Kriteria di dalam agama seperti itu. Nah, terserah bapak-bapak memasukkan fenomena ini di sebelah mana di dalam masalah-masalah yang menyangkut ini. Nah, yang tepuk tangan ini memasukkan di setan, di jin, apa di wali Allah, kan begitu, terserah. Nah, itu. Tapi begitulah ketentuan yang ada. Sekarang penggandaan atau pengadaan itu menurut Pak Mahfud secara ilmu negara kan sudah kriminal. Nah, secara negara, bagaimana kesucian itu lalu berubah menjadi kriminal? Baik, baik. Terima kasih. Pak Mahfud. Saya sedikit saja bahwa saya merasa tidak salah dari intelektualitas, dari keyakinan agama kalau mengatakan itu setan, karena memang ada kelompok 10 kelompok kejadian luar biasa dan bagian-bagian setan ada beberapa di situ. Oleh sebab itu tidak apa-apa kita mengatakan setan. Yang mau mengatakan aulia silakan aja gitu. Saya juga Boleh ada yang mengatakan saya diajak setan, kembali, ada yang mengatakan saya justru setan. mengajak kita menyeberang ke area yang barangkali kita belum sampai saat ini. Beliau masih mau di sini. Pemirsa, saya hanya mau mengingatkan duniawi aja, supaya tidak ada itu rezeki yang gampang. Bahwa kita bisa naruh uang jadi 1000 kali lipat, nonsen. Bahkan investasi 2,5% per bulan pun bohong. Kalau itu benar, dia dapat kredit dari bank. Ngapain dia cari 2,5%? Dari bank cuma 12% setahun, dia udah dapat berapa ratus miliar pun. Kalau usahanya itu benar. Akhirnya menyambung Pak Asif Muzadi tadi. Sesungguhnya Allah itu mengampuni sebuah dosa, kecuali dosa syirik. Dan sesungguhnya orang yang berbuat syirik melakukan dosa besar kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 48 diperkuat oleh An-Nisa 116, diperkuat oleh Azmur 65. Kita ketemu ILC yang akan datang.